Kami dari kelompok 10 akan mengajak teman-teman semua untuk mempelajari lebih lanjut tentang produk-produk halal. Teman-teman tahu nggak sih apa yang akan kita bahas kali ini? Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu makanan halal. Teman-teman tahu nggak sih apa arti dari makanan halal? Pengertian dari makanan halal ialah segala makanan dan minuman yang baik yang diperbolehkan untuk dimakan dan dikonsumsi menurut ajaran Islam sesuai dengan ketetapan-ketetapan Allah yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Prinsip yang ditetapkan dalam Islam adalah bahwa semua pada asalnya yaitu halal dan mubah, kecuali ada ayat yang dengan jelas menerangkan keharamannya, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 173. Dari Al-Baqarah ayat 173 dapat ditarik kesimpulan bahwa makanan yang diharamkan ada 4, yaitu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Kemudian, untuk minuman yang diharamkan di Al-Quran adalah minuman beralkohol, yang juga tertulis dalam surat Al-Ma'idah ayat 90, yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum minuman khamar, berjudi, menyembah berhala adalah perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan tersebut, niscaya kamu akan mendapatkan keberuntungan." Menurut dalil-dalil di atas, benda yang termasuk kelompok haram yang dilihat dari zatnya adalah darah, daging babi, dan alkohol, sedangkan sisanya adalah kelompok haram li ghairihi, atau cara memperolehnya tidak sejalan dengan syariat Islam, seperti mencuri, korupsi, dan riba. Kriteria makanan halal menurut LP-POM MUI yang pertama adalah tidak mengandung babi, tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti darah dan kotoran, semua bahan yang berasal dari hewan yang halal, semua tempat penyimpanan, pengolahan, dan penjualan tidak boleh digunakan untuk babi, dan semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar. Jadi, ayo teman-teman, mari kita biasakan dan tanamkan sejak dini untuk makan makanan yang halal lagi baik, sesuai dengan syariat Islam, agar terhindar dari dosa yang kelak akan kita pertanggungjawabkan. Kemudian, yang kedua yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai halal fashion. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai kriteria pakaian Islami. Yang pertama, kriterianya ada haram bagi laki-laki memakai perhiasan dari emas dan memakai pakaian dari sutra. Yang kedua, tidak boleh transparan dan tidak menampakkan bentuk tubuh. Kemudian, perempuan tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki, begitu juga sebaliknya. Yang keempat, tidak menyerupai pakaian orang kafir. Dan yang terakhir, tidak boleh berlebih-lebihan atau menimbulkan sensasi. Nah, teman-teman semua, setelah kita mengetahui tentang kriteria pakaian Islami, maka kita juga harus wajib menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai bukti nyata kita dalam menaati perintah Allah dan agar terhindar dari dosa. Pembahasan selanjutnya yaitu logistik halal. Apa sih logistik halal itu? Logistik halal adalah proses mengelola pengadaan, pergerakan, penyimpanan, dan penanganan material, ternak, dan persediaan barang setengah jadi, baik berupa makanan dan bukan makanan, yang tentunya dalam kegiatan tersebut patuh terhadap prinsip-prinsip umum syariah. Kenapa ya proses logistik halal harus dipisahkan sesuai prinsip syariah? Ini penjelasannya. Yang pertama, menghindari kontaminasi dengan produk non-halal. Yang kedua, menghindari kesalahan. Dan yang ketiga, menjamin konsistensi dengan syariah dan harapan bagi pelanggan muslim. Selanjutnya ada 3 kegiatan rantai pasok proses produk halal. Yang pertama, produksi, pengolahan, dan pengemasan. Yang kedua, penyimpanan. Dan yang ketiga, peritailan produk hingga ke pelanggan. Selain itu, lokasi, tempat, alat pengolahan, penyembelihan, pengemasan, penyimpanan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk non-halal harus dipisahkan, dijaga kebersihan dan higienitasnya, bebas dari najis, serta bahan non-halal.
sih tujuan utama dari logistik halal? Tujuannya adalah memastikan integritas halal dari produk halal bagi konsumen Asia. Pengembangan logistik halal di Indonesia. Gerakan logistik halal telah diinisiasi oleh Direktur Utama PT Pos Indonesia yang mendukung logistik halal dan PT Pelabuhan Indonesia II melalui anak perusahaan IPC Logistik Service. Pengembangan logistik halal di Indonesia perlu diarahkan untuk sertifikasi logistik halal dalam sistem rantai pasok secara menyeluruh dan perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Beberapa pemangku kepentingan tersebut yaitu sebagai berikut. Perusahaan logistik halal yang ada di Indonesia. Menurut LPPOM MUI, hingga saat ini ada 8 perusahaan logistik halal yang tercatat, mencakup penyedia jasa pergudangan dan transporter, dan 2 pergudangan yaitu milik PT Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung dan PT Multi Terminal Indonesia.